Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami sapa rekan-rekan mahasiswa semuanya. Rekan yang paling dekat dari STkom Kartasura, apa kabarnya pada pagi hari ini? Juga tidak lupa rekan-rekan dari Universitas Tekom yang ada di kampus Majapahit, yang ada di kampus Weleri maupun Ungaran dan Suwon. Saya berharap semoga rekan-rekan semuanya dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti perkuliahan hybrid pada pagi hari ini untuk mata kuliah ekonomi internasional. Gimana bagi rekan-rekan yang beragama Islam? Kemarin Idul Adhanya pada sibuk menyembelih hewan kurbannya. Semoga menjadi amal baik dari rekan-rekanku semuanya. Alhamdulillah kemarin Pak Jailani di masjid tempat tinggalnya juga nyembelih sapi 8. Pak Jailani nyembelih separuh, nyembelih 4. Baik rekan-rekan, untuk pada pagi hari ini kita ingin mengambil materi pokok bahasan tentang sustainable economy. Apa itu sustainable economy? Kalau kemarin kita bicara tentang green economy, sekarang kita berbicara tentang sustainability economy. Apa yang membedakan sustainability economy dengan green economy? Kalau green economy, kegiatan ekonomi juga dalam jangka panjang, berkelanjutan, tetapi orientasinya lebih banyak kepada alam sekitar dan lingkungan, keberlangsungan alam dan lingkungan. Tetapi kalau untuk yang sustainable, keberlanjutan, aspeknya lebih banyak di sustainable. Bisa tekankan kepada rekan-rekan semuanya, perbedaan antara green economy dan sustainability economy terletak pada aspek yang mempengaruhi. Kemarin kita bicara tentang green economy, bagaimana ekonomi berorientasi kepada kelestarian alam, keseimbangan habitat, maupun keberlangsungan sumber daya alam. Karena kegiatan ekonomi tidak bisa lepas dari yang namanya sumber daya material. Tetapi kalau kita bicara tentang sustainable, bahwa kegiatan ekonomi global, ekonomi internasional, pada prakteknya banyak dipengaruhi oleh hal-hal yang non-ekonomi. Pak Jailani jauh hari sudah menyampaikan bahwa kegiatan ekonomi internasional, perdagangan ekonomi antar negara banyak dipengaruhi oleh hal-hal yang non-ekonomi. Mari rekan-rekan saya ajak untuk berilustrasi melihat realitas. Amerika sebagai negara maju dengan penguasaan teknologi yang relatif bagus, negara yang mendeklarasikan sebagai yang paling demokratis di dunia, negara yang paling mendeklarasikan paling menjunjung tinggi hak asasi manusia,
dan lain sebagainya. Anda coba bisa melihat praktek Amerika terhadap negara-negara di dunia yang merasa sekutu dilindungi sampai habis-habisan. Israel tetapi yang tidak sekutu dihancurkan habis-habisan dengan berbagai pertimbangan politik, dengan berbagai pertimbangan teritorial militer, hakikatnya untuk menguasai ekonomi. Kalau saudara ingat dulu Amerika bagaimana perang dengan Irak, dengan dalih menghilangkan Saddam Hussein, toh undur-undurannya juga hanya untuk mengambil manfaat sumber daya bahan bakar minyak. Sekarang dengan Iran, dengan Syria, dengan Timur Tengah, karena di sana sumber minyak yang banyak, bikin kacau, bikin gaduh. Yang lebih intens lagi, bagaimana politik Amerika terhadap teknologi nuklir. Kalau negara-negara sekutu mau memperkaya nuklir, dia diam saja. Tetapi kalau negara-negara yang bukan sekutu, Iran misalnya, Korea Utara misalnya, China misalnya, akan dimusuhi habis-habisan. Sebetulnya ini tidak ada kaitannya secara langsung dengan ekonomi internasional, tetapi ketegangan-ketegangan ini akan mengganggu kerjasama ekonomi antar negara. Ketegangan-ketegangan ini akan mengganggu kerjasama perdagangan antar negara. Ini salah satu yang melatar belakangi terkait dengan sustainable economic atau ekonomi yang berkelanjutan. Kerjasama ekonomi internasional itu mestinya secara umum, karena kita negara zaman yang modern, dilatar belakangi oleh hal-hal yang rasional. Ya oke lah kalau mungkin ada hal-hal yang non ekonomis, hak asasi manusia atau lingkungan misalnya, kita masih bisa. Tetapi ketika kadang-kadang latar belakang logikanya enggak rasional, ketika menerapkan standar ganda untuk penguasaan nuklir misalnya, teknologi nuklir misalnya, ketika terjadi ganda tentang standar ganda tentang hak asasi manusia, dan itu akan sangat mempengaruhi pertumbuhan kerjasama ekonomi antar negara satu dengan negara yang lain. Nah, ini praktek rekan-rekan. Saudara menjadi wacana baru ketika kita melihat realitas perdagangan, realitas transaksi ekonomi internasional. Nah, dari situasi kondisi seperti ini, pemimpin-pemimpin negara diharapkan untuk bersama-sama membangun komitmen dalam rangka apa? Menjaga ekonomi yang berkelanjutan. Ingat, sebatas masih ada peradaban, sebatas masih ada kehidupan manusia, kegiatan ekonomi tetap dibutuhkan. Karena apa? Ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Manusia selama masih hidup masih butuh untuk makan, masih butuh untuk pakaian, masih butuh untuk kepuasan-kepuasan yang lain. Sehingga kegiatan ekonomi tidak akan berhenti selama manusia itu masih ada. Nah, ekonomi masa depan adalah ekonomi yang mempertimbangkan keberlanjutan atau sustainable masa yang akan datang. Ini harus menjadi gerakan bersama dari seluruh pemimpin-pemimpin yang ada di dunia ini. Yang membedakan sustainable economic dengan green economic, sebetulnya ini materinya banyak. Tapi karena saya diperintah didhawuhi oleh pimpinan Pak Agus untuk menambahkan dua materi ini, sustainable economic dan green economic. Sebetulnya pembahasan ini mestinya langsung menjadi satu mata kuliah sendiri. Itu rekan-rekanku terkait dengan kita berbicara latar belakang mengapa harus ada kegiatan, harus ada gerakan tentang sustainable economy, ekonomi yang berkelanjutan.
Kalau kita bicara green economy, penekanannya adalah bagaimana alam semesta seimbang, kelestarian lingkungan terjaga, sumber daya alam tidak dieksploitasi secara membabi buta. Tetapi akan lain dengan sustainable economy. Karena sustainable economy banyak faktor-faktor non-ekonomi yang mempengaruhi kegiatan ekonomi sehingga perlu dikendalikan. Itu rekan-rekan terkait dengan introduction kita, pendahuluan tentang sustainable economy. Sebelum kami melanjutkan, ada pertanyaan dulu, silakan monggo. Ini yang dari Kartosura malah belum ada yang datang ini. Monggo, ada pertanyaan dulu ya? Dari Seruan atau dari Siliwangi atau dari Ungaran? Kalau ada yang ditanyakan silakan. Tidak ada nggih? Bisa dilanjut? Nah, kalau kita bicara tentang sumber daya ekonomi, resources, secara umum sumber daya itu ada bermacam-macam. Yang pertama adalah sumber daya alam. Entah itu eksplorasi alam, mineral, bahan bakar minyak, dan sumber daya alam yang lain, atau dalam rangka pemanfaatan alam sebagai faktor produksi. Menanam padi, menanam sayur, menanam buah dan segala macam. Indonesia dengan penduduk yang 280 juta lebih sekarang sebagai importir beras yang cukup besar. Waktu Pak Jailani masih SMP, mungkin sampai SMA itu Indonesia sebagai negara agraris yang mampu melakukan swasembada pangan. Zaman Pak Harto, zaman Orde Baru itu jargon pembangunannya adalah swasembada pangan. Artinya apa? Kita sebagai negara yang agraris dengan sumber daya alam yang sangat bagus, dengan iklim yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, kita mampu untuk menanam tanaman-tanaman sebagai bahan makanan dari penduduk Indonesia. Sekarang sudah importir beras, bahkan juga sayur-sayur ataupun komoditas yang lain. Nah, sumber daya alam ini perlu kita jaga sedemikian rupa. Kalau toh lahan pertanian tidak bisa ditambah karena alam sudah seperti itu, mestinya kita kelola dengan teknologi yang baik, melalui sistem pertanian yang organik atau melalui sistem pertanian yang tumpang sari. Ada tanaman padi, ada tanaman sayur, sehingga sebuah tumbuh dengan baik misalnya. Nah, sumber daya alam yang bisa kita manfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Kalau yang namanya tanaman tadi kan bisa kita olah sedemikian rupa. Tetapi kalau untuk sumber daya alam seperti mineral, bahan minyak, batu bara dan segala macam kan tidak bisa diperbarui. Salah satu caranya bagaimana untuk menjaga kelangsungan ekonominya, sustainable-nya gimana? Bisa dengan pembatasan untuk eksplorasi sumber daya alam. Bisa dicarikan alternatif untuk bahan bakar, ada bahan bakar nabati. Sumber daya yang kedua adalah sumber daya manusia. Nah ini, sumber daya alam ini sehebat apapun akan tergantung pada sumber daya manusia. Faktor sumber daya manusia terkait dengan yang pertama paling penting adalah karakter, mentalitas, moralitas. Ini penting. Sehingga rekan-rekan sebagai calon sarjana, calon cendekiawan muda, pinter oke, terampil yes, tetapi moralitas, karakter dan integritas ini utama dan penting. Rekan-rekan mahasiswa melihat di media
itu media cetak, media online ataupun media segala macam. Teman-teman yang berbaju oranye digiring itu juga orang-orang pinter dalam segi intelektual, dalam segi akademis, tetapi moralitasnya perlu diperbaiki. Nah, sumber daya alam yang banyak, sumber daya alam yang tersedia di muka bumi ini akan menjadi manfaat yang lebih tinggi, optimalisasi manfaat bagi manusia dalam kegiatan ekonomi apabila sumber daya manusia ini sumber daya manusia yang tidak hanya terampil, tidak hanya pinter, tapi punya daya moralitas yang tinggi, punya etika yang mumpuni, sehingga untuk memikir, oh ini sumber daya alam ini juga untuk anak cucu kita, sumber daya alam ini juga untuk generasi yang akan datang. Sumber daya yang selanjutnya adalah sumber daya alat atau teknologi. Anda bisa melihat teknologi hampir tidak ada batasnya, setiap saat berubah dan berkembang dinamis. Untuk apa? Untuk mempermudah manusia dalam mengolah sumber daya yang ada. Teknologi saya tidak perlu cerita panjang, rekan-rekan mahasiswa sudah lebih tahu kemajuan teknologi informatika yang akan merubah pola pikir, pola kehidupan maupun perilaku masyarakat. Ini akan sangat merubah sekali. Kemudian yang keempat adalah sumber daya modal atau kapital. Dari keempat sumber daya ini, sebetulnya ada sumber daya yang baru, satu lagi yang mungkin kurang begitu luar adalah sumber daya sosial. Sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya teknologi maupun sumber daya modal atau kapital akan menjadi bagus kemanfaatannya, akan menjadi hebat utility-nya bagi masyarakat apabila didukung dengan sumber daya sosial yang baik. Optimalisasi sumber daya sosial sangat penting. Social capital. Kita sebagai orang Indonesia karena sudah terbiasa dengan teman-teman yang lain, sebetulnya kita punya nilai-nilai yang luhur. Toleransi, gotong royong, kerjasama, saling menolong, itu adalah modal sosial yang ada di kita. Tetapi karena teknologi yang sudah maju sedemikian rupa, dianggap modal sosial itu sudah tidak begitu relevan. Iya enggak? Padahal itu sangat penting. Sumber daya alam yang sangat besar tidak akan mampu dikendalikan tanpa sumber daya sosial capital yang mumpuni. Oh, kalau saya mengeksploitasi sini berarti apa? Anda bisa bayangkan hanya segelintir orang yang terlibat di kasus korupsi timah 300 triliun, bisa bayangkan. Hanya berapa puluh orang. Kalau mereka punya social capital, modal sosial, kejujuran, tanggung jawab, tepo seliro, tidak sebut membagi butanya seperti itu harusnya. Ini realitas yang ada di sekitar kita. Itu rekan-rekan terkait dengan resources atau sumber daya. Nah, sumber daya ini ada di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia. Empat-empatnya sumber daya ini, sebenarnya ada 5, social capital, modal sosial, ada di seluruh dunia. Kalau dari latar belakang tadi, pendahuluan tadi Pak Jailani menyampaikan bahwa kegiatan ekonomi internasional terkini banyak dipengaruhi oleh hal-hal yang non-ekonomi. Pada sisi yang lain, sumber daya alam, resources yang kita sampaikan ini, sumber daya ada 4 ini tersedia di semua negara. Hanya volume besar kecilnya yang berbeda-beda. Kalau kegiatan ekonomi internasional banyak dipengaruhi oleh faktor variabel non-ekonomi, sumber daya yang ada terbatas hampir sama. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana mengelola segala sumber daya ini
agar generasi yang akan datang masih mampu, masih dapat untuk menikmatinya. Agar generasi yang akan datang juga bisa mengembangkan kreasinya. Inilah yang dimaksud kemudian diadakan yang namanya sustainable economy. Paham ya? Jadi yang melatar belakangi kondisi ekonomi dunia internasional yang banyak dipengaruhi oleh hal-hal yang non ekonomi, pada sementara yang namanya sumber daya hampir sama di sebuah negara. Yang membedakan hanyalah jumlah besar kecilnya, volume besar kecilnya. Pertanyaan selanjutnya, sekarang bagaimana untuk mengamankan kondisi seperti itu? Kira-kira seperti apa untuk mengamankan situasi yang seperti ini? Apa itu sustainable economy? Mengapa harus ada sustainable economy? Kita melihat tidak perlu jauh-jauh ke negara yang lain, kita melihat di sekitar kita. Rekan-rekan mahasiswa ketika masih anak-anak, masih SD sampai ke SMP, puber, dengan sampai SMA ke kuliah. Pertanyaan saya sederhana. Kebutuhan yang ada rekan-rekan mahasiswa bergeser atau berubah? Atau tetap? Sebelum kita melanjut bicara tentang peradaban dunia. Ketika rekan-rekan mahasiswa masih SD atau SMP, oke, kita juga butuh makan, kita butuh minum, kita juga butuh pakaian. Tetapi simpel. Mungkin dipilihkan ibu, dipilihkan bapak, tinggal pakai, oke, yes. Tetapi ketika sudah SMA menginjak mahasiswa, makannya mesti tidak sekadar makan. Ada selera untuk yang lain. Untuk tempat makan yang menarik, untuk tempat makan yang bisa mengajak pacar, untuk tempat makan yang bisa mengajak teman-teman banyak. Ini sudah bergeser dari sisi makan. Kepada pemakaian jelas. Kalau dulu pakaian diberikan ibu, bapak tinggal pakai, sekarang sudah bisa milih mode-mode. Kesempatan untuk milih mode yang in sangat mudah dengan membuka YouTube atau sarana-sarana yang lain. Nah, dari contoh ini, perkembangan rekan-rekan mahasiswa dari SMP, SD SMP kepada SMA kuliah, ini terjadi pergeseran yang sudah cukup signifikan. Hanya dari kebutuhan pokok. Belum kebutuhan-kebutuhan yang lain. Kalau dulu waktu masih SD, SMP, mainnya diajak ibu dan bapak, mungkin tempat permainan. Tetapi karena sudah mahasiswa lulus SMA, bermainnya sudah beda. Apalagi banyak fasilitas sarana dan prasarana yang ada. Nah, rekan-rekan mahasiswa, saya ingin mengajak rekan-rekan semua untuk berpikir sederhana dulu sebelum kita berpikir pada yang lebih global. Kalau kita di lingkungan kita, di keluarga kita, di perkampungan kita terjadi pergeseran dengan berkembangnya waktu, mungkin 10 tahun yang lalu atau 15 tahun lalu sampai saat ini. Apalagi untuk urusan yang lebih besar. Satu negara Indonesia dengan 280 penduduk, 280 juta penduduk. Nah, belum lagi yang di Cina sudah sekian miliar penduduk. Belum lagi negara yang lain. Nah, kalau kita melihat seperti ini, pemimpin-pemimpin dunia mestinya membangun suatu komitmen bersama, suatu gerakan bersama dalam rangka apa? Untuk menyelamatkan kehidupan manusia. Dengan apa?
dengan membuat gerakan komitmen pengembangan daripada sustainable economy. Nah, apa toh sebetulnya sustainable economy? Diawali dari kehidupan jumlah penduduk yang sangat melimpah di muka bumi. Dengan penduduk yang melimpah, dengan kelepatan teknologi yang sangat canggih, kalau tidak dipikirkan bersama-sama, terjadi ketimpangan, kesenjangan teknologi ini bahaya. Termasuk juga sumber daya yang lain. Tadi Pak Jalan Hidupan sudah menyampaikan bentuk ataupun macam-macam sumber daya. Nah, kalau di green economy kemarin kita orientasinya lebih pada lingkungan, alam, habitat, keseimbangan. Tetapi kalau di sustainability akan sangat kompleks. Pak Jailani tadi mencontohkan kebutuhan rekan-rekan mahasiswa dari SD SMP perbandingannya dengan SMA dan kuliah. Anda bisa punya referensi sendiri. Nah, disinilah pentingnya yang namanya sustainable economy, di mana sustainable economy adalah suatu kegiatan atau gerakan pemenuhan kebutuhan yang mempertimbangkan kelangsungan alam dan ekosistem, termasuk sumber daya yang lain. Yang bahaya itu sumber daya intelektual. Kalau kita tidak memikirkan keberlangsungan masa depan dunia, keberlangsungan masa depan peradaban kehidupan manusia, teknologi membabi buta seenaknya sendiri. Karena apa? Teknologi itu dibangun dengan investasi yang tidak sedikit, tetapi untuk menghancurkan dengan waktu yang tidak begitu lama. Anda bisa melihat perang Rusia dan Ukraina sudah berapa lama, perang Israel dan Palestina, yang perang hanya 2 negara, tapi yang geger berpuluh-puluh negara, karena punya kepentingan semuanya. Nah, disinilah yang namanya sustainable economy, penekannya sumber daya alam yang berkaitan dengan ulah manusia. Karena apa? Alam dan manusia ini akan sangat terkait dan tergantung satu dengan yang lainnya. Ketika kita bicara tentang sumber daya alam, ada sumber daya intelektual, sumber daya pikir yang tidak akan ada habisnya sepanjang manusia itu masih ada. Ini yang perlu dikelola dengan kesadaran bersama. Teknologi digunakan sedemikian rupa tanpa mempertimbangkan ekses-ekses yang mungkin timbul. Bisa ekses pencemaran, bisa ekses sosial yang lain. Anda sering melihat biasanya negara-negara dikuasa, termasuk juga Jepang dan Korea Utara, uji coba rudal balistik untuk menembus berapa jauh ribuan kilometer antar benua. Ketika dilemparkan, jatuhnya kemana? Tidak mungkin jatuh ke langit kan? Jatuhnya yang penting kan ke laut. Terjadi pencemaran seperti apa? Nah, kembali kepada kegiatan ekonomi yang berkesinambungan. Ekonomi berkelanjutan itu harus bagaimana mengembangkan komitmen. Teknologi bagus, ya oke, tapi diarahkan pada teknologi yang punya utility atau manfaat kepada kehidupan manusia. Teknologi nuklir, teknologi biologi, senjata biologi. Ya jangan mungkin senjata untuk menghabiskan manusia. Biologinya bagus. Maksudnya senjata biologi yang dimaksudkan untuk kemanfaatan manusia melalui teknologi pengolahan pertanian misalnya, pasca panennya misalnya. Ini akan menjadi lebih bermanfaat kepada kehidupan manusia. Nah, selanjutnya bahwa kegiatan ekonomi yang berkelanjutan itu harus menjadi komitmen dan konsen semua pemimpin negara. Jangan sampai salah satu
atau salah dua negara yang tidak punya komitmen sama sekali. Dan ini adalah urusan dunia. Makanya ekonomi sustainable economic itu dimasukkan dalam satu mata kuliah ekonomi internasional. Kenapa? Kelangsungan hidup generasi tanggung jawab kita bersama. Tidak hanya negara-negara yang maju sampai naik dhewe, negara-negara berkembang ditekan untuk menjaga generasi yang akan datang misalnya. Ini harus menjadi komitmen kita bersama. Itu terkait dengan sustainable economy. Jadi sustainable economy itu lebih luas dibandingkan green economy. Berkaitan juga dengan kemampuan olah pikir, kemampuan olah kreasi, kemampuan teknologi yang ada di manusia. Jangan sampai teknologi itu menjadikan bencana bagi kehidupan generasi yang akan datang. Monggo kami beri waktu, kalau ada yang bertanya silahkan. Denda? Kalau tidak, kita lanjutkan. Mengapa toh perlu sustainable economy? Udahlah, biar aja lah misalnya. Ekonomi berkelanjutan kok diperlukan untuk apa sih? Mengapa? Sumber daya alam yang terbatas yang pertama. Sumber daya alam yang terbatas ini menjadi perhatian semua negara. Tetapi yang namanya pemerintahan itu kan bergeser, bergerak. Bisa juga 5 tahun, bisa juga belum sampai 5 tahun. Nah, di kita juga sudah ganti pemerintahan yang baru meskipun belum resmi dilantik. Sumber daya alam yang terbatas ini kita tahu pemerintahan berganti, komitmennya juga berganti, bisa juga. Bagaimana arah politik internasional antara pemimpin dunia. Bagaimana di Amerika yang katanya menjadi negara adikuasa, pemimpin sebelum Biden, Donald Trump, yang kalau di kita orang yang maaf karakternya tanda tanya besar, pengusaha tidak punya begitu etika, tapi ternyata karena sumber daya duit gede dia jadi presiden. Ketika Trump jadi presiden, jujur saja saya sebagai pengamat mikir, ini mau kemana nih anak orang ini? Meskipun jalannya sudah beda. Sekarang Biden, oh ternyata Biden itu malah justru menggunakan sumber daya ekonomi untuk kekuasaan perang. Biden itu orang tua tapi kan kemakinya minta ampun itu. Negara-negara mau dimusuhi semuanya itu sama Biden. Nah, sumber daya yang terbatas ini terdapat di semua negara. Tetapi dalam mengeksplorasi ini kan tergantung rejim-rejim kekuasaan pemimpin negara. Di Indonesia waktu zaman Pak Harto dulu ekspor minyak, ya karena mungkin masih banyak sumber daya minyak, penduduknya juga belum begitu banyak. Tapi sekarang pengimpor minyak. Dulu yang namanya Pak Subroto itu adalah presiden OPEC, organisasi pengekspor minyak. Kita masih ingat masih SMA gitu kan. Nah, sumber daya yang terbatas ini harus kita pikirkan bersama untuk mendukung, untuk melakukan gerakan ekonomi berkelanjutan atau sustainability ekonomi. Ini harus menjadi komitmen semua negara, semua pemimpin negara. Yang kedua adalah untuk kehidupan generasi yang akan datang. Karena generasi tidak hanya kita saja, tapi masih ada berapa puluh tahun yang akan datang atau berapa ratus tahun yang akan datang, kita tidak tahu. Yang jelas generasi yang akan datang perlu kita selamatkan terkait dengan keberadaan sumber daya alam maupun sumber daya yang lain. Nah, pelestarian lingkungan alam kalau di green economy, ekonomi hijau,
hanya berkaitan dengan lingkungan-lingkungan yang berkaitan dengan alam. Tetapi kalau untuk yang sustainable, lingkungan alam, kerusakan lingkungan alam itu tidak hanya alam sekitar kita, tapi juga alam-alam sosial. Sebetulnya keberadaan teknologi informasi dengan adanya HP yang sedemikian banyak ini, kerusakan lingkungan sosial sudah sangat mengkhawatirkan. Tapi apa boleh buat, karena sudah berjalan teknologi ini, tidak akan bisa kita hindari. Kita bisa mengelola lingkungan sosial itu, mengeliminir dampak-dampaknya, meskipun juga tetap bobolan. Nah, selanjutnya keseimbangan alam semesta, dalam arti ambang alam juga aman secara lestari, secara alamiah, tetapi juga ekses-ekses yang mungkin timbul tadi saya sampaikan, bisa ekses lingkungan, lingkungan alam, kelestarian, maupun keselestarian alam dalam konteks lingkungan yang bersifat sosial. Artinya ekonomi berkelanjutan pada hakikatnya harus mampu membangun, ini sebetulnya di rencana pembangunan Indonesia sudah ada ini, membangun manusia dengan seutuhnya, ya material, ya spiritual, ya kebutuhan badaniah, ya juga kebutuhan batiniah. Dalam GBHN di pembangunan Indonesia sudah ada, tapi prakteknya ya wallahu a'lam, bisa dilihat rekan-rekan sendiri. Itu rekan-rekanku terkait dengan pembahasan untuk pagi hari ini. Kita berbicara tentang sustainable economic. Sebelum kami akhiri, kami tekankan bahwa perbedaan green economic dan sustainable economic sama-sama berorientasi kepada ekonomi masa depan, tetapi orientasinya lebih luas di sustainable. Karena apa? Keberlangsungan di sini berkaitan dengan sumber daya manusia. Teknologi yang diciptakan manusia itu apakah bermanfaat untuk jangka pendek dan jangka panjang, atau hanya untuk bermanfaat untuk jangka pendek saja. Kemudian terkait dengan integritas, terkait dengan kejujuran, terkait dengan dedikasi dan segala macam. Manusia diciptakan oleh Allah Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Nah, pada konteks makhluk sosial ini, apakah kita sebagai pemimpin, misalnya rekan-rekan nanti ada yang jadi bupati atau wali kota begitu, mungkin lebih tinggi lagi, apakah kira-kira kita punya komitmen, punya otak bagus, punya keterampilan hebat, tapi punya komitmen untuk masa yang akan datang, eksplorasi alam yang bisa dikendalikan, penanaman hutan kembali, penghijauan di sekeliling kita misalnya. Nah, sumber daya alam yang ada ini, ada yang dapat diperbarui, ada yang tidak dapat diperbarui. Yang tidak dapat diperbarui mestinya ada alternatif sumber daya alternatif. Yang bisa diperbarui dilakukanlah penanaman ulang, pengolahan ulang, sehingga bisa bergerak, berputar, masih dalam jangka untuk generasi yang akan datang. Demikian rekan-rekanku untuk pembahasan pada pagi hari ini. Kita bicara tentang ekonomi sustainable economic atau ekonomi berkelanjutan. Monggo kami berikan waktu lagi untuk sebelum kami akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Ada yang ditanyakan? Ini seperti biasa, setiap akhir pembahasan kami berikan evaluasi dan bahan diskusi untuk bisa dipelajari rekan-rekan mahasiswa semuanya, karena kita bisa perkuliahan lewat daring, bisa dipelajari. Nanti kalau ada yang ditanyakan bisa ditanyakan langsung pada Pak Jalan. Itu rekan-rekanku, monggo kami beri waktu. Ini ada untuk evaluasinya ada 4 untuk rekan-rekan sendiri dan mahasiswa dan teman-temannya tidak harus dikumpulkan.
Tidak? Kalau tidak, kami rasa cukup untuk pembahasan materi tentang sustainable economic. Kita ketemu di minggu yang akan datang. Saya sampaikan mohon maaf ya, tadi ada keterlambatan, ada sesuatu. Baik rekan-rekan mahasiswa semuanya, kami ucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan, atas kesediaan rekan-rekan untuk bekerja sama.